Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Amma ba'd. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pula Allah kembali memilih kita untuk bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Tadi banyak sekali, banyak di antara saudara-saudara kita yang dipilih oleh Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah untuk berjamaah di masjid. Tapi dari sekian banyak yang sholat berjamaah, hanya kita yang kembali dipilih untuk bermajelis ilmu. Sering sekali saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini bukan hadis yang biasa. Mungkin biasa kita dengar, tapi bukan hadis yang biasa-biasa saja. Maknanya luar biasa. Dan bahkan sebenarnya yang kita cari yang seperti ini. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang berusaha, maksudnya yang berusaha mendatangi atau mencari ilmu, maka apa yang diberikan oleh Allah, yaitu insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan saya yakin semua orang yang beriman pasti ingin jalannya dimudahkan oleh Allah menuju surga, pasti. Dan salah satu penyebabnya adalah, salah satu caranya adalah menuntut ilmu. Dan info ini pasti sering sekali kita share di grup bahwa malam Senin, apalagi sudah rutin, malam Senin ada pengajian rutin di sini. Kita niatkan datang mengikuti pengajian untuk menuntut ilmu. Insya Allah itu akan dicatat peluang bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan oleh Allah. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik kita, contoh terbaik kita, panutan terbaik kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lalu kami dijapri oleh Ustaz Sulaiman Gosalam. Tapi Ustaz, apa temanya? Saya sampaikan tema saya. Dijapri juga oleh Ustaz Amir kemarin. Tema kita nanti maghrib apa? Saya sampaikan. Temanya adalah niat adalah kunci sukses dan gagalnya suatu amalan. Di dalam perjalanan saya menuju ke sini, ternyata tema itu sudah pernah saya bawakan waktu bulan Ramadan, kalau tidak salah, atau sebelum Ramadan. Jangan sampai terulang. Sehingga saya berpikir di jalan, apa tema yang saya bawakan sebentar. Ya, saya mohon maaf apabila sudah dikirim ke grup temanya tadi, izin saya berubah tema karena sudah saya bawakan tentang niat. Insyaallah tema pada kesempatan kali ini adalah konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Pertama-tama yang perlu kita sadari bahwa kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberikan keutamaan. Apa keutamaannya? Kita semua berhak untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Makanya ada hadisnya, balighu anni walau ayah. Jadi bukan cuma orang yang berstatus ustaz, berstatus kiai, ulama yang bisa untuk berdakwah. Hanya saja jangkauan kita berbeda-beda. Iya. Ustaz sendiri pun berbeda-beda jangkauannya. Seperti ustaz yang terkenal jangkauannya luar biasa, jauh, kemana-mana. Yang bukan ustaz jangkauannya di mana? Pertama kali jangkauannya di rumah, dalam rumah. Jadi balighu anni walau ayah, kita diperintahkan menyampaikan kebaikan meskipun satu kalimat saja. Tidak perlu satu paragraf. Kalau satu paragraf ceramah makin. Iya. Di dalam rumah, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Tegur dia kalau ada keburukan yang dia lakukan. Itu dakwah. Kalau ustadz mungkin dia lebih luas lagi. Lebih ke masyarakat. Mungkin dia pindah-pindah. Namun hadirin sekalian, meskipun ada kebebasan untuk kita semua menyampaikan dakwah, tentu ada etika-etika yang perlu kita perhatikan. Kenapa di zaman ini? Zaman ini media sosial itu luar biasa canggihnya. Orang baring-baring saja itu mampu mencari tema ceramah yang dia inginkan di dalam kamar misalnya. Tidak perlu dia cari di mana-mana, tidak perlu dia keluar rumah. Di HP saja. Saking dimudahkannya fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah-masalah. Karena kita terbatas waktu, kita cari di HP. Banyak sekali. Ada juga sekarang yang menjadi pendakwah di media sosial. Tapi yang terjadi di lapangan, hadirin sekalian, dari sekian banyaknya yang berdakwah, akan tetapi dakwah ini di zaman sekarang hanya sebagai nasihat yang lalu lalang.
lewat-lewat. Terbukti ketika sholat Jumat, ada yang hanya datang sebagai formalitas, menggugurkan kewajiban saja. Ada yang datang tidur, datang main HP, datang cerita, ada yang merokok di luar, ada yang nongkrong di motor. Kenapa bisa seperti ini? Inilah etika-etika tadi, etika berdakwah yang perlu kita perhatikan. Karena semua kita ini bisa berdakwah tanpa terkecuali. Kita punya keluarga yang kita harus ajak dalam kebaikan. Dalam surah As-Saff, ini ayat yang harus dipegang para ustadz dan para orang-orang yang mau berdakwah. As-Saff ayat 2 dan 3. Kata Allah, ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini sangat diperhatikan oleh Allah. Perhatian Allah kepada orang beriman itu lebih banyak, lebih disayang lah, lebih dicinta. Apa kata Allah? Lima la taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Mengapa kita mengeluarkan kalimat-kalimat atau dakwah-dakwah yang dakwah itu yang kita keluarkan kita tidak lakukan? Maka tidak heran kenapa saat ini dakwah yang kita sampaikan itu seperti angin yang berhembus lewat begitu saja, tidak singgah. Karena penyebab utamanya dari orang yang menyampaikan. Dia hanya menyampaikan tema yang betul-betul mengutamakan kuantitas, mengutamakan tema yang menarik. Salah satu contoh, di zamannya ada yang protes, Ustadz, bisakah jangan mengutus seorang penceramah pergi manasik haji sedangkan dia belum manasik, belum haji. Jangan utus penceramah ceramah nikah, dia belum menikah. Bagaimana konsepnya? Ada yang seperti itu, ada yang protes seperti itu karena dia berpatokan di ayat tadi. Artinya apa? Dia belum mengamalkan. Dia tidak amalkan lalu dia sampaikan. Dan ini efeknya luar biasa. Sebagai penceramah, di sini banyak penceramah semua, hampir ada prof, penceramah semua di sini. Pak Ketua di depan saya juga, masya Allah, Pak Imam. Ini bisa kita rasakan dalam diri kita. Di dalam rumah lah contohnya. Di dalam rumah kita berdakwah kepada anak-anak. Nak, jangan minum sambil berdiri. Mungkin dia berat lakukan itu. Kenapa? Karena dia sendiri sering lihat kita minum berdiri. Kita tidak contohkan terlebih dahulu. Nah, jangan makan sambil berdiri, tapi kita juga makan sambil berdiri. Dan itu berat. Berat masuk nasihat itu kepada anak kita. Berat masuk nasihat itu kepada istri kita. Misalnya kita panggil sayang, sayang, jangan bicara kasar, tidak boleh. Tapi kita kasar kepada dia. Itu sulit. Biar bagaimana kita nasihati dia sulit masuk. Sama halnya kalau kita berdakwah di mana-mana. Kita mengajak untuk senantiasa bersedekah, tapi kita malas bersedekah. Jangan harap orang itu mau bersedekah. Kita ajak mari bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak mau tingkatan takwa kita. Ya. Makanya Allah katakan, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kerjakan dulu.
supaya mudah tersampaikan dakwah kita. Kabura maqatan 'indallahi mala kabura maqatan inallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan Allah katanya sangat-sangat tidak suka kalau ada orang yang berbicara tapi dia tidak lakukan. Sangat-sangat tidak suka kepada orang yang berbicara tapi dia tidak pernah lakukan apa yang dia bicarakan. Nah, kita lah semua, apalagi bapak-bapak yang hadir, kita punya istri, punya anak, punya saudara. Kalau kita ajak mereka, utamakan diri kita dulu. Ajak apa yang telah kita lakukan. Salat 5 waktu, ajak dia salat 5 waktu. Kalau kita sudah mampu berjamaah 5 waktu di masjid, ajak dia berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan sampai kita salat 5 waktu di rumah, ayo berjamaah di masjid. Kau saja berjamaah di rumah. Nah, diprotes ki. Yang ada protes. Itulah kenapa susah masuk dakwah kita kepada ke hati-hati jamaah, kepada hati-hati keluarga kita. Karena kita sendiri tidak melakukan. Hadis dari Rasulullah SAW ini umum hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Dan apa yang kita niatkan, maka itu yang kita dapatkan. Iya. Ini umum. Tapi ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai niatnya saja untuk mengajak kebaikan. Karena ada yang begitu, yang penting berniat. Memang yang penting berniat dalam Islam sudah dicatat kebaikan. Kita berniat saya bersedekah, kita lupa, kita sudah dicatat pahalanya. Tapi beda kalau kita untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, bukan mengandalkan niat saja. Tapi kita harus konsisten juga dengan ucapan kita dan perbuatan kita. Kita berikan contoh. Ya. Inilah ayat yang paling kita takutkan. Kalau orang yang sering berdakwah, ayat ini yang paling ditakutkan. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya dalam hatinya, kenapa Ustaz Nasrun setiap ceramah di Al-Mukhlisin, baik itu subuh, maghrib, Jumat, tarwih, selalu ada hadis yang dibaca, hadisnya tidak pernah berubah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Itu je. Dan memang saya patok hadis itu, saya tidak pernah lepas setiap saya di muqaddimah ceramah. Kenapa hadis ini saya peruntukkan untuk diri saya? Istilahnya buka-buka sedikit. Hadis ini saya peruntukkan untuk saya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak melihat siapa diri saya, dan Allah tidak melihat apa yang saya punya, apa yang saya sampaikan. Tapi Allah melihat hati, niat, dan amalan. Niat kita, amalan kita. Itu yang Allah niat. Ya, jadi apa yang saya sampaikan, saya usahakan sekali saya amalkan. Saya takut dengan ayat yang Allah sampaikan. Percuma kita berdakwah kalau Allah, ujung-ujungnya Allah benci kepada kita. Allah tidak suka kepada kita. Padahal kita beribadah siang dan malam hanya satu tujuannya, mencari muka kepada Allah, cari perhatian kepada Allah. Untuk apa? Supaya Allah suka kita, Allah ridha kepada kita. Itu je, tidak ada lain. Kita melakukan perintah Allah itu kita mencari muka kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Maka dari itu kita harus sadar bahwa Allah itu sayang kepada kita. Setiap apa yang Allah perintahkan, kita usahakan lakukan semaksimal mungkin. Dan setiap apa yang Allah larang, kita maksimalkan untuk menghindarinya. Karena semuanya ada sesuatu di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.